banggakan prestasi, lahirkan profil Assalamualaikum Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya ingin belajar bagaimana dalam mengambil suatu keputusan. Jadi saya sebagai calon guru penggerak diberi tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait cara mengambil keputusan. Maaf Bu, dalam pengambilan keputusan saya ingin mengetahui di sekolah kan kita mengalami banyak kasus. Terkadang kasus itu ada yang benar melawan benar. Ya. Kemudian ada yang benar melawan yang salah. Jadi kalau benar dengan benar itu berarti itu adalah satu dilema. Barangkali kesempatan ini minta maaf, mungkin Ibu bisa memberikan contoh kasus yang Ibu hadapi selama di sekolah ini. Terima kasih. Jadi sekarang ini kita berada dalam dilema ya. Yang benar melawan yang benar dan benar melawan yang salah. Nah, saya mengambil satu contoh kasus yang terjadi di sekolah. Misalnya seorang siswa yang sudah mencapai poin, karena di sekolah kita ini ada poin yang telah dicapai sehingga anak-anak harus dipulangkan, dikembalikan kepada orang tua. Nah, saya mengambil contoh satu kasus, yaitu seorang anak yang sudah hampir mencapai poinnya 300, tetapi dalam perjalanan mencapai 300 ini si anak berubah menjadi lebih baik. Nah, ini menjadi dilema, apakah anak ini harus dikembalikan ke orang tua atau tetap kita bina di sekolah. Kalau kita kembalikan ke orang tua, itu adalah satu konsekuensi dari poin yang telah kita sepakati bersama. Tapi kalau kita tetap membimbing dia di sekolah, artinya yang telah kita sepakati itu kita langgar. Tetapi kalau melihat keseharian anak ini setelah hampir mencapai 300, dia berubah total, ini bisa kita pertimbangkan untuk tetap tinggal di sekolah. Oh iya. Untuk dalam kasus ini keputusan akhir Ibu bagaimana? Untuk keputusan akhirnya si anak tetap bersekolah di sini dengan bimbingan khusus. Ya, tetapi dalam mencapai kesepakatan itu tentunya bukan dari saya sendiri sebagai kepala sekolah, tetapi kita bicarakan hal ini pada forum guru, ya, jadi dewan guru dengan pengawas pembina dan komite sekolah. Ya, jadi kasus ini kan artinya suatu dilema. Solusinya adalah trilema ya. Jadi ya ada solusi dari dilema yang ada. Sekarang saya ingin bertanya lebih lanjut di luar dari masalah tadi. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika dan bujuk moral? Iya, yang namanya dilema etika itu kita melihat bagaimana kasusnya itu. Bagaimana kasusnya sehingga dia bisa dikatakan dilema etika. Nah, seperti tadi, kalau bujukan moral yang sebenarnya si A ini sudah harus dikeluarkan, tetapi dengan pertimbangan itu akhirnya kita tetap menerima anak, tetap membimbing dia di sekolah. Jadi ya, untuk membedakan antara dilema etika dengan bujukan moral itu memang bagaimana dilema itu bisa kita hadapi dan bisa kita ambilkan solusinya, carikan solusinya. Dan bujukan moralnya juga, apakah itu tidak melawan hukum kalau kita menerimanya kembali. Ya. Jadi dalam pengambilan keputusan ini Ibu selalu berpatokan kepada nilai kebajikan ya? Iya. Iya, nilai kebajikan.
Jadi kalau misalnya dia sama-sama benar, pasti mengandung kebajikan. Iya. Seperti itu Bu ya. Oke. Sekarang untuk berikutnya saya ingin mengetahui Bu, maaf ini, bagaimana langkah-langkah prosedur atau seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk menangani atau menyelesaikan masalah-masalah seperti itu? Ya, yang pertama tentunya kalau ada kasus kita bicarakan pada rapat Dewan Guru. Tapi sebelumnya itu tentunya wali kelas bersama dengan guru BK. Nah, kalau sudah ada titik terang di situ, baru kita rapatkan bersama Dewan Guru dan pengawas pembina beserta komite sekolah. Jadi dalam hal ini kan artinya dalam pengambilan keputusan kita melibatkan orang banyak ya, dalam pengambilan keputusan. Tetapi saya ingin bertanya lagi, bagaimana misalnya apakah ada keputusan-keputusan yang Ibu ambil tidak melalui seperti proses tadi? Saya kira kalau terkait dengan untuk mengambil keputusan, alangkah bagusnya kalau itu diputuskan secara musyawarah. Karena kalau misalnya tidak secara musyawarah, kalau saya sendiri yang mengambil keputusan sebagai kepala sekolah, nanti akibatnya akan kembali ke kepala sekolah itu sendiri. Oh, iya. Tapi kalau kita mengambil keputusan bersama-sama, akibat kita tanggung bersama. Iya. Oke Bu, makasih. Terkait dengan dilema, mungkin ada tantangan khusus terkait bagaimana pengambilan keputusan terkait dilema-dilema yang ada. Misalnya ada kasus-kasus tertentu, mungkin ada tantangan yang menantang sehingga Ibu akan berpikir keras bagaimana mengatasi itu. Iya, tentunya ada seperti itu. Yang pertama bahwa kesepakatan yang kita buat di awal tahun pelajaran, tata tertib sekolah itu sudah ada yang dilanggar. Tetapi kita melihat lagi apa dampaknya terhadap keputusan itu. Kalau misalnya dampaknya si anak lebih rusak nantinya, kenapa tidak kita bantu? Kenapa tidak kita perbaiki kembali di sekolah? Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Kemudian terkait dengan penanganan kasus-kasus, apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu atau bagaimana prosedur-prosedur yang ada? Kalau jadwal tertentu saya kira tidak ada. Yang ada itu apabila ada kasus, maka kita selesaikan pada saat itu. Jangan tinggal bermalam dulu atau beberapa minggu kemudian, karena sudah akan mempengaruhi hasil keputusan yang kita dapatkan. Oke. Kemudian kira-kira adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu dalam membantu dalam pengambilan keputusan, khususnya terkait dengan kasus dilema etika? Ya, yang mempermudah karena ya itu tadi kita bicarakan secara musyawarah, keputusan kita ambil secara mufakat, berarti itu mempermudah, tidak memberikan beban moral buat kepala sekolah sendiri. Ya, jadi intinya kalau ada kasus atau dilema kita harus bicarakan atau kita harus musyawarahkan supaya kasus itu bisa kita tangani bersama. Oke, makasih Bu. Mungkin ini yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak Ibu petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan? Pengalamannya yang paling utama bahwa dalam mengambil satu keputusan itu jangan mengutamakan ego. Tidak mengutamakan ego, tetapi utamakanlah kepentingan bersama. Kemudian kita bicarakan bersama dan mengambil keputusan bersama. Itu yang paling penting. Tidak mementingkan ego diri sendiri ya, karena kadang ada juga yang biar kamu tidak mau, kalau saya mau seperti ini kan, tetapi jangan seperti itu. Mari kita sama-sama memutuskan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Terima kasih Bu, jadi banyak ilmu yang kami dapatkan dari Ibu terkait dengan pengambilan keputusan, terkait dengan dilema etika, terkait dengan bujukan moral. Terima kasih atas kesempatannya Bu, mengganggu. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini mengganggu waktunya. Saya datang ke sini ingin banyak menggali pengetahuan dari Ibu terkait dengan kapasitas Ibu sebagai kepala sekolah. Ya. Jadi di sekolah itu kan kita menghadapi banyak masalah. Terkadang kita dalam mengambil keputusan itu memerlukan pemikiran yang matang. Misalkan di sekolah itu kita akan menghadapi suatu dilema di mana dua kasus yang kedua-duanya bernilai benar. Kemudian terkadang juga kita menghadapi kasus di mana kasus itu bernilai benar dan bernilai salah, dilawan salah. Pada kesempatan ini saya mohon maaf ini mau bertanya-tanya terkait dengan itu. Kira-kira di sekolah Ibu adakah kasus yang seperti itu atau mengandung dilema atau mengandung bujukan moral? Ya, silakan Bu. Terima kasih Pak Andi atas wawancaranya hari ini. Saya selaku Kepala Sekolah TK Kartika 2012, di mana saya sudah 11 tahun melaksanakan tugas di sini sebagai kepala sekolah, dan sebagai kepala sekolah pasti selalu menghadapi kasus-kasus yang ada, apalagi terkait dengan kasus dilema etika atau bujukan moral. Semua pernah kita hadapi, dan selama ini ada beberapa kasus yang membuat saya dilema untuk menanganinya. Bisa mungkin diberikan satu contoh Bu, tidak apa-apa ya. Ya, salah satu contoh mungkin karena kami lembaganya adalah Taman Kanak-kanak, di mana di Taman Kanak-kanak ini adalah fondasi awal di mana anak-anak untuk mendapatkan pendidikan. TK itu adalah dasar bagaimana anak-anak ini dapat nanti berkembang secara optimal, sehingga kasus-kasus yang saya hadapi adalah banyaknya tuntutan orang tua terhadap anaknya bahwa kalau mereka bersekolah di Taman Kanak-kanak, mereka menginginkan anaknya selepas dari TK kami sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung. Itu dilema yang sangat besar, dilema besar yang saya hadapi. Karena tuntutan orang tua memang sebenarnya seperti itu, tetapi kami sebagai lembaga PAUD itu ada aturan dari kementerian yang mengatakan bahwa kegiatan catat, baca, tulis, dan hitung itu untuk diminimalisir di TK. Diminimalisir di TK untuk tidak terlalu kita utamakan, karena banyak pengembangan yang ingin kita capai. Seperti itu Pak Andi dilemanya sebenarnya. Jadi di sini kasusnya adalah bagaimana itu ada aturan, kemudian sementara kita tuntutan dari orang tua menginginkan seperti itu. Jadi dalam kasus ini bagaimana Ibu mengatasi itu? Ya, saya mengatasi masalah itu dengan mengidentifikasi dulu. Mengidentifikasi sebenarnya proses pembelajaran yang kita lakukan, karena orang tua banyak belum memahami bagaimana konsep pendidikan anak usia dini sebenarnya. Bahwa konsep anak usia dini itu adalah belajar melalui bermain, bukan seperti konsep pendidikan dasar bahwa anak-anak harus duduk tenang di kelas, kemudian mencatat apa yang diberikan gurunya, tetapi kita sistemnya di sini adalah bermain. Melalui bermain itu ada nilai-nilai edukasi di dalamnya. Jadi itu yang belum dipahami orang tua. Jadi setelah itu saya biasanya di sekolah setelah mengidentifikasi, kemudian saya mengumpulkan data-data terkait dengan orang tua anak didik, bagaimana latar belakang sosial mereka, bagaimana latar belakang pendidikan orang tuanya. Setelah itu di setiap tahun pelajaran, di awal tahun pelajaran, saya biasanya mengundang orang tua anak didik, mengundang yayasan, mengundang guru dan Dinas Pendidikan Kota Parepare untuk kami duduk bersama untuk bagaimana saya mensosialisasikan visi misi yang ada di sekolah, kemudian bagaimana saya
membacakan standar operasional prosedur yang kami pedomani di sekolah, kemudian bagaimana juga kami mensosialisasikan tata tertib terkait dengan tata tertib anak didik, tata tertib guru, dan tata tertib orang tua apabila mereka berada di lingkungan sekolah. Jadi dalam mengatasi suatu masalah, ibu melakukan prosedur-prosedur yang ada, jadi melibatkan semua unsur-unsur yang ada dalam menghadapi masalah yang ada, Ibu. Seperti itu ya. Ya, oke, makasih, Bu. Jadi itu menjadi pelajaran buat saya untuk kedepannya. Ibu, mungkin ada yang ingin saya tanyakan terkait dengan secara umum di luar tadi kasus yang ada ya. Dalam menghadapi kasus yang Ibu hadapi di sekolah, adakah waktu yang digunakan untuk menyelesaikan masalah itu? Artinya Ibu menjadwalkan waktu untuk menyelesaikan sesuatu? Ya, saya menjadwalkan Pak Andi, karena kami di sekolah ini setiap bulan ada pertemuan rutin. Pertemuan rutin itu yang kami kemas dalam bentuk parenting day, di mana kami mengundang orang tua anak didik, mengundang guru, mengundang pihak yayasan, dan mengundang dinas pendidikan. Setiap bulannya kita adakan di sini musyawarah bagaimana caranya supaya orang tua bisa paham bahwa bagaimana konsep pendidikan anak usia dini sebenarnya, bagaimana orang tua tidak menuntut lagi kepada guru-guru untuk anaknya supaya bisa secepatnya baca, tulis, dan hitung, tetapi kami memberikan penjelasan kepada orang tua bahwa ada 6 bidang pengembangan yang ingin dicapai di taman kanak-kanak. Yang pertama itu moral dan nilai-nilai agama, sosial emosional kemandirian, bahasa, kognitif, seni, dan kalau terkait dengan baca, tulis, dan hitung itu atau calistung itu hanya sebagian kecil dari bidang kognitif dan yang ingin dicapai dari tuntutan orang tua itu, Pak Andi, seperti itu. Jadi setiap bulan. Tetapi kalau ada yang urgen, ada yang betul-betul urgen butuh penanganan secara khusus, biasanya kami di TK Kartika 2012 itu setelah ada laporan, ada masukan terhadap kasus-kasus yang ada, biasanya saya sampaikan kepada teman-teman guru. Setelah anak-anak pulang sekolah, kita kumpul dulu di ruangan untuk rapat. Jadi ada terjadwal, ada juga yang tiba-tiba kalau misalnya urgen. Iya. Ya. Oke, makasih, Bu. Mungkin saya bertanya lagi terkait mungkin kira-kira apa tantangan Ibu dalam menghadapi misalnya ada kasus dilema etika itu? Ya, tantangannya seperti itu Pak Andi tadi. Saya merasa bahwa ini kan orang tua maunya anaknya sudah bisa membaca, menulis, berhitung. Sedangkan kami kan tahu bahwa konsep pendidikan anak usia dini tidak seperti itu. Tetapi memang orang tua pada umumnya paham bahwa mereka memasukkan anaknya di TK itulah hasilnya. Tetapi di sisi lain kami ini praktisi terkait dengan pendidikan anak usia dini, dan kami juga menempuh pendidikan anak usia dini itu sudah disampaikan bahwa tidak seperti itu, bahwa kita hanya menuntun, bukan menuntut. Jadi seperti itu Pak Andi mungkin. Iya, oke. Jadi mungkin ini yang terakhir dari saya. Kira-kira dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu bisa petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan? Ya, pembelajaran yang saya dapatkan itu setelah ada kasus seperti ini, saya mulai merancang pembelajaran di mana untuk kegiatan catat, tulis, baca, tulis, dan hitung itu kita kemas dalam bentuk bermain. Dan saya juga menyampaikan kepada orang tua bahwa bermainnya itu tidak bermain secara bebas, tetapi bermain itu ada nilai-nilai edukatif, dan itulah bermain dalam kemasan bermain itulah muncul tahap-tahap perkembangan membaca, tahap-tahap perkembangan menulis, tahap-tahap perkembangan berhitung. Ya. Jadi setelah saya mempelajari ini, ternyata masukan dari orang tua juga saya harus tampung, karena itu adalah juga
salah satu kepentingan mereka untuk mungkin masa depannya anaknya untuk bagaimana lebih baik lagi ke pendidikan yang lebih lanjut. Tetapi saya juga sebagai kepala sekolah harus juga mengikuti acuan dari kementerian bahwa tidak seperti itu. Jadi saya selaku kepala sekolah dilema sebenarnya ini. Tetapi bagaimana saya membuat konsep metode pembelajaran yang dapat menstimulasi anak supaya kemauan orang tua itu bisa juga tercapai. Seperti itu Pak Andi. Iya, makasih. Jadi dalam kasus ini sebenarnya di kegiatan calon guru penggerak kita sudah mempelajari tentang pengambilan keputusan, di mana jika ada dilema pasti ada trilema. Jadi yang Ibu ungkapkan tadi itu merupakan trilema, solusi dari dilema yang ada. Jadi ada dilemanya antara aturan dengan keinginan orang tua. Ternyata Ibu kemas dalam bentuk permainan ditambah dengan membaca dan menulis, itu menjadi satu trilema. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Sama-sama Pak Andi, sukses makasih selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.